Hai, welcome to Sisi Lain. Dan malam ini di Dream Hub Coworking Space, gue gak sendirian, tapi ditemani dengan... Hai, saya Amirin. Dan 4 orang para Sobat Sisilism. Welcome, thank you guys for coming. Sama-sama. Oke, malam ini kayaknya seru nih. Kita bakal ngobrolin soal malam pertama. Malam-malam, ngobrolin soal malam pertama. Apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian kalau gue nyebutin malam pertama? Jeng. Terus, lo kan sudah menikah. Oke. Flashing. Langsung begini-begini dia jarinya. Malam Oke. pertama lo gimana? Malam pertama gua tidur sih. Capek. Capek banget loh beneran. Karena Beneran ya? apa ya, lo dari pagi udah siap-siap acara, terus nungguin semua dekor semua selesai semua, terus catering lancar semuanya, karena catering paling penting banget sih buat pastikannya. Jadi selain memastikan itu semua, udah gitu acara sampai sore malam masih tetap ketemu keluarga. Udah malam pertama nggak mau ngapain sih? Tidur. Atau gubrak. Jadi emang nggak ada apa, nggak yang Jadi malam expect. kedua ya? Seperti pagi pertama kayaknya. Gak ada yang berani gedor lo juga. Karena Gak ada yang ngingetin sarapan. karena udah lega gitu, mau ngapain aja oke gitu. Oh iya. Oke. Iya ya. Iya ya, gue gak kepikiran loh. Kalau gue ya kepikirannya kayak malam pertama, kayaknya orang tuh kalau ngedenger malam pertama tuh kayak Excited. langsung excited. Oh ya, habis udah nikahan. Iya ya, gue gak kepikiran kalau ternyata Iya, ya itu capek. capek. Lebih Gitu juga. banyak yang pada prosesnya kayaknya honeymoon ya. Betul, kayak lebih fokus ke Lebih sana sih. eksplorasinya honeymoon Benar. biasanya. Oke. Karena pikiran kan udah gak kepikiran apa-apa nih. Jadi Udah fokusnya bayar-bayar emang- catering ya, Benar. Boy ya. Udah lepas nih. Udah selesai gitu. Benar. Iya, pikiran. Udah nanti aja lagi. Kalau lo saya malam pertamanya seperti apa? Malam pertama harusnya tidak sakit ya. Karena akhirnya gue belajar vagina kita itu disiapkan kalau memang siap itu disiapkan memang untuk penetrasi gitu. Jadi it should be not hurting at all gitu. Kalau misalkan ada yang sakit berarti aneh dong, apa yang salah gitu kalau menurut. Right. Jadi nggak sakit nih. Enak nih ya. Kalau kalian berdua ada pikiran nggak sih rencana untuk malam pertama? Tapi kalau ngomongnya berdua silakan kita yang ini. Bisa jadi cilok nanti. Kalau menurut gue sebenarnya pertama kali gue dengar kata malam pertama itu gue dengernya waktu SMP kalau nggak salah ya. Jadi gue akan narik dari definisi malam pertama itu. Gue masih bingung nih. Sebenarnya malam pertama itu apakah ketika lo udah menikah terus malam pertama, ataukah malam ketika lo berhubungan seksual, which is belum tentu lo sudah menikah. Itu sih sebenarnya gue tanya. Nah, itu konstruksi yang gue tanya juga sebenarnya, apakah malam pertama itu benar-benar sakral atau gimana seperti yang orang-orang bilang atau gimana? Itu yang harus gue tarik dulu. Jadi kalau pertanyaannya apakah malam pertama lo seperti Ada apa? resmi. Iya gitu loh, maksud gue kayak lagunya Rossi bilang malam pertama kan gue serahkan gitu-gitu. Iya, menyerahkan apanya gitu yang lo serahkan kayak lah. Mungkin prinsip orang tuh beda-beda ya. Maksudnya kayak ada memang yang merasa bahwa berhubungan seksual itu harus sakral, pas segala macam itu menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman biasanya konsep-konsep seperti itu tuh yang malah membuat menegasikan adanya orang-orang yang memiliki prinsip bahwa berhubungan seksual sebelum menikah tuh ya nggak apa-apa gitu. Dan kita harus menghargai itu. Menurut gue sih seperti itu. Jadi gue nggak akan bilang malam pertama nanti akan seperti apa atau gimana, karena konsep malam pertama sendiri menurut gue absurd sih kalau menurut gue. Kayak gitu. Dan ya udahlah gitu loh. Orang harus suka mau malam pertama pada saat menikah atau sebelum menikah gitu kan, itu kan prinsip orang gitu sih menurut gue. Sebenarnya sih itu harusnya hubungan seks pertama ya. Jadi maksudnya kalau Logikanya harus kayak malam, harus malam. Benar juga. Dia pagi. Pagi pertama. Pagi Gitu ya. pertama kan. Ya, jadi Iya, jangan benar malam juga. pertama. Jadi kalau misalnya lagu yang akan kuserahkan, apakah hanya
perempuan ke laki-laki menyerahkan apanya yang Iya, diserahkan betul. gitu. Terus laki-laki ke perempuannya gimana gitu sih. Iya, oke. Adil dunia ini. Oke, kalau gue bahasnya ke arah situ sih dari definisi. Cukup Agri. Jangan terlalu jauh ya. Buka-buka ya kalau ngomongin soal feminisme. Sorry. Tapi gimana ya? Aduh, bapak yang deket rambut nih. Mulai panas ruangannya ya. Oke, sekarang kita tanya ke pakarnya. Oke. Kamu mau berpendapat atau mau ngomong? Kalau gue sih mikirnya kalau malam pertama justru deg-degan ya, karena kan kita dua orang yang berbeda, walaupun mungkin udah pacaran sebelumnya segala macam, terus akhirnya disatukan dalam satu pernikahan. Malam pertama ya rata-rata kan udah tidur bareng gitu kan. Ya ini kita bicara kalau dia tidur bareng itu sebelum melakukan seks ya. Jadi saat malam pertama itu tidur bareng, ya mungkin kayak Maya Rosin tadi bilang capek. Jadi Ya. udah nggak mikirin ke situ lagi. Jadi kalau konsep bukan konsep, pikiran pertamanya ya pasti deg-degan sih. Maya Ros tadi kan dia malam pertamanya capek tidur. Ya. Mungkin nggak berlaku juga buat gue, mungkin gue deg-degan dulu. Ya. Ini siapa? Tiba-tiba tidur bareng gitu kan. Ini Mungkin siapa? ada Ini siapa? Jadi pertanyaan gue adalah ini siapa yang dia nikahkan gitu. Sampai kayak ini siapa ya? Sorry ya. Ini siapa? Salah. Mungkin pengenalannya belum sampai level Iya. jiwa. Jadi bagi Bang Rahman mungkin telanjang itu bukan telanjang badan, tapi telanjang jiwa juga. Gue malah mikirnya, apakah dia nanti akan salah membawa istrinya? Itu malah tamu dia bawa gitu. salah pilih gitu kan. Nggak tahu. Bisa gitu ya? Bisa nampaknya. Bisa. Oke, menurut expert nih kita tanya, apakah malam pertama itu seperti apa? Pertama, terus apakah ada formulasi? Kayak apa? Ada Rumus. normalnya gitu nggak sih? Ada rumusnya, normalnya. Tutorial. Nggak, kadang orang Tutorial. Iya. Tapi kadang tuh orang suka nanya gitu loh, Kak, normalnya tuh apa sih? Normalnya melakukan ini kayak gimana? Emang ada normalnya? Nah, Malam pertama. tapi kalau memang urusan seks selalu orang pertanyaannya gitu ya, soal normal apa nggak normal dulu ya. Nah, ini adalah kekepoan gue waktu lagi gue ambil S2 tuh. Jadi gue membuatlah tesis S2 gue adalah tentang mitos malam pertama. Kebetulan gitu. Kepo kan ya, mau kepo Sampai bikin diteliti. research. Ini mohon maaf, ini sampai ada tesisnya. Iya, beneran luar biasa. Saking gue pengen tahu apa yang dipikirin laki-laki sama perempuan pada saat hubungan seks pertama. Jadi gue waktu itu benar banget kata Agri, gue konteksnya gue bikin adalah hubungan seks pertama gitu ya. Karena sebenarnya memang ini tujuan tesis gue itu adalah untuk mempersiapkan persiapan pranikah. Gue pengen tahu antara mereka-mereka yang sudah melakukan hubungan seks sebelumnya, apakah beda pada saat hubungan seks malam pertama saat dia sudah menikah. Ternyata konsep sakralnya itu tadi seperti yang dibahas oleh ibu feminis yang satu ini. Oh, salah, oleh teman saya yang feminis satu ini. Gak apa-apa, sama feminis harus lebih dukung gitu. Saya justru ternyata malam pertama itu meskipun sudah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, nilai sakralnya itu tetap ada. Gitu. Ada yang mencobanya dengan cara pingitan dulu, ya meskipun dia bukan orang Jawa, gitu, dia dengan menunda misalnya seminggu nggak ketemu atau nggak melakukan kontak seksual kayak sebulan sebelum melakukannya, cuma untuk mensakralkan itu aja biar ada perbedaan, biar spesial. I think it's cool juga. Ada juga yang tetap nggak apa-apa, cuma kayak gini, kita harus bikin sesuatu yang berbeda ya pada saat malam pertama ini gitu. Nah lucunya salah satu yang lucu dari hasil penelitian gue ini yang tidak literally gue masukkan di research adalah gini nih. Off record nih ya. Gue juga jadi gitu ya, karena pada saat gue wawancara kan gue mewawancara orang dari status sosial yang berbeda dan usianya tuh macam-macam, mulai dari asisten rumah tangga sampai model yang paling hit se-Indonesia Raya gitu ya, yang perempuannya, jadi ukuran badan apa segala macam, keseksian menurut konteks mereka, sama yang laki-laki juga kan gitu ya, kesuksesan urusan karir, pekerjaan, dan body image-nya mereka gitu. Jadi itu kan ternyata hampir semuanya usia berapapun, udah pernikahan pertama kah atau misalnya benar-benar masih belum sama sekali, termasuk yang masih perawan dan perjaka, itu punya konsep yang sama. Semua perempuan pada saat melakukan hubungan seks pertamanya yang dia pikirin adalah penerimaan tubuhnya dia. Jadi semua perempuan tuh ngerasa, gue itu kekurusan atau kegemukan nggak ya? Am I sexy enough? Gue itu oke nggak ya buat pasangan gue ini? Jadi baik mereka yang sudah pernah melakukan ataupun yang belum, pikirannya sama loh pada saat mau melakukan hubungan seks pertama setelah pernikahannya. Itu terus kalau laki-laki
mereka lebih konsen terhadap sexual performance. Gue mau pakai Kung Fu Panda atau Crouching Tiger. Gue koprol. Gitu. So I was like enjoying this research karena ini yang menyebabkan kebanyakan orang gitu ketika pada saat hubungan seks pertama ini setelah menikah yang disebut sebagai malam pertama tadi, mereka itu sibuk matiin lampu, menyalain lampu. Kebanyakan perempuan ya dia mau matiin lampu atau remang-remang karena dia mesti diterima dulu sama si laki. Gitu. Am I good enough for you gitu. Gue tuh diinginkan apa enggak itu dalam pikiran sama perempuan. Sementara perempuan lagi mikirin kan perempuan butuh afirmasi ya gitu. Yes. Jadi dia butuh afirmasi, I love you, you are sexy. Tapi kebanyakan laki-laki mikir, ya gue udah nikahin lu ya pasti lu seksi lah gitu ya. Sementara perempuan butuh pengakuan itu. Nah laki-laki ya bukannya malah mengkonfirmasi, memberikan afirmasi kepada perempuan yang sibuk performance. Gue ngobrol nih San, gue balik badannya gitu. Itu makanya mereka maunya lampunya nyala. Because you wanna show off gitu bahwa gue jago nih. Abis ini posisi gitu sebagai Cobain semuanya. iya. Cobain dalam satu malam ya gue. Nah, sementara si perempuannya gitu ya, setelah itu baru dia akan berpikir kan banyak mitos-mitos tentang malam pertama kayak misalnya bakal sakit lah, bakal apa. Nah, kadang-kadang gak sakit pun tapi jadi ditunggu-tunggu rasa sakitnya. Kayaknya ada sesuatu yang salah kalau tidak ada rasa sakit yang nggak muncul sakit gitu. ya, emang nggak berdarah, Kok misalnya nggak berdarah? gitu. Jangan-jangan gue nggak perawan, jangan-jangan gue nggak ini. Nah, edukasi kayak gini tuh yang penting untuk ngasih tahu bahwa bukan tandanya perawan ya. Seperti kita ketahui ada seorang pejabat gitu ya yang menikahi Siri, seorang anak yang relatif remaja waktu itu 18 tahun ya dengan alasan karena istrinya sudah tidak bisa memenuhi hasrat seksnya lagi. Tapi kasihan sekali habis nikah Siri kayaknya malam keduanya tuh ditalak 1, talak 2, talak 3 lah. Akhirnya itu. iya gitu kan ya, ada dari waktu itu Kabupaten Garut by the way. Aduh, semakin spesifik. Gue gak nyebutin Kayaknya singkari nama. Gue gak nyebutin nama gitu. Nah jadi si pejabat ini bilang bahwa saya nggak mau gitu Mbak Zoya, pokoknya saya mesti ceraiin perempuan ini. Sampai waktu lagi di TV swasta waktu itu gue nanya ke Pak, memang apa sih kekurangannya ini perempuan yang baru Anda temukan pada saat malam pertama sehingga dia layak diceraikan keesokan paginya. Yep. Ya kalau lu kan masih esok paginya tuh berhubungan dengan ceraiin men besokannya langsung diceraiin. Halo. Jadi kayak habis sekarang One dipakai night stand. gitu terus besoknya begitu kan. Terus dia gitu dia niatnya lama padahal bukan one night stand. Jadi kan gue bingung ya. Terus dia gitu off air dia dengan ininya bilang gini, Mbak Zoya gini deh, coba lo bayangin ya kalau misalnya lo pergi ke supermarket lo beli barang terus barangnya itu rusak, lo balikin lagi apa enggak? Iya Pak, sayangnya perempuan bukan barang. Rusak Barang banget. kayak emosi jiwa kan. Iya. Jadi ternyata dia benar-benar terokupasi pada konsep bahwa ini orang bukan perempuan baik-baik karena dia nggak berdarah pada malam pertamanya dan dia nggak kesakitan. Padahal kalau misalnya perlu darah, lu perlu darah berapa cc sih? Lu mau minta ke PMI gitu kan ya pertama. Kedua, rasa sakit apa enggak? Gue bilang artinya lu jago Pak. Gue sampai literally ngomong gitu ke si Pak pejabat itu, Pak lu jago artinya. Artinya dia cukup nyaman sama lu atau memang dia segitu terangsangnya gitu ya. Jadi bukan cuma si lakinya jago aja tapi juga si perempuannya juga sudah cukup terangsang sehingga ada lubrikasi dan gak sakit. Gue sampai literally itu. Karena ya Pak, gue sampai bilang gitu. Di sini tuh bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, di mana pada zaman Siti Nurbaya lo harus sakit karena ya seperti yang lo bilang tadi baru kenal. Gila Siti Nurbaya kayak harus kawin gitu sama orang yang dia kagak cinta dan mungkin juga tampangnya bukan tipenya dia, ya kan ya. Lo harus nikah karena status sosial dan berdarah. Abis itu darah lo itu dipajang pada zaman itu gitu kan untuk dipajang Iya, kan beneran kayak gitu. Demi bapak beneran Maksudnya gimana sih diambil darah di jadi Spraynya. biasanya Spray. masih ada loh di Potongan budaya-budaya gitu. di Indonesia nih. Ini nggak bukan cuma di daerah Sumatera dan sekitarnya, di masih banyak daerah itu pengantin baru spraynya harus putih. Ya, sehingga ketika ada darah besok pagi spraynya tuh diambil dipajang sama ibunya di tempat jemuran dan di show off ke seluruh orang bahwa anak lu masih perawan. Oh my god, itu tuh Kayak kayak nyiapin sih kayak Tumpahin gitu. malamnya jadi kalau sampai tidak ada darah itu biasanya itu akan bring shame to the family gitu ya, karena masih banyak keluarga-keluarga di daerah itu yang masih berpikir bahwa oh gila berarti anak gue nih nggak perawan nih kalau sampai nggak ada berdarah. Dan si laki-laki ini yang Dan nggak privacy sudah juga ya? cukup dia gitu dia percaya bahwa oh
kok nggak berdarah dan nggak kesakitan nih perempuan, berarti ada yang salah dengan dia, dan dicari-cari kesalahannya. Mungkin dulu karenanya tantenya kurang menjaga, orang tuanya begini, segala macam dicari. Gue sampai gila ya nih orang ini annoying banget gitu. Itu karena apa? Kurang seks edukasi sih tentang keperawanan. Dan ada yang budaya patriarki juga. Dan budaya patriarki gitu yang saksnya. Jadi dalam penelitian gue itu semuanya pemikiran-pemikiran itu bisa mempengaruhi kenikmatan si malam pertamanya ini gitu. Jadi sebenarnya kan nggak harus sakit, ya nggak sih? Karena santai gitu ya. Ketakutan ada, ya nggak mungkin nggak, dua-duanya ada. Ini yang menyebabkan kenapa mitos-mitos malam pertama ini sih, kenapa ada banyak laki-laki ya di Indonesia itu hubungan seks pertama laki-laki itu ada sekitar 30%, ya riset kemarin itu 30% laki-laki pada usia sekitar 14 tahun sampai 19 tahun melakukan hubungan seks pertamanya dengan prostitusi karena dia pengen jago. Padahal yang dipikirin perempuan pertama kali, bodoh amat lu mau kungfu panda kek, lu mau gaya helikopter kek, laba-laba. Gue berafirmasi, men. Muter-muter. Laba-laba sampai berdiri. Betapa ya otak perempuan dan laki-laki pikirnya beda. Nyambung anjing. Yang satu sibuk posisi performance, yang satu mah sibuk overthinking. Aduh, badan gue gimana, nanti laki gue suka nggak ya gue begini. Aduh, gue nanti kalau nungging gimana ya burik gue kelihatan. Literally anjir, temen gue ada yang kayak gitu. Ya ampun, takut ada burik di pantat. Oh my god, ini mana kelihatan juga. Makanya gak kelihatan gitu kayak oh my god. Tapi sumpah ini seru banget.